Kenapa banyak orang justru mentok di tahap ini? Biaya hidup yang terus meroket sejak awal tahun 2026 membuat banyak orang di Indonesia terjaga di malam hari, menghitung sisa uang setelah membayar listrik, transportasi, dan kebutuhan pokok. Di tengah tekanan inflasi, tarif listrik yang naik, serta harga bahan makanan yang tidak lagi bersahabat, rasa cemas menjadi teman tetap bagi mereka yang berusia 25 hingga 45 tahun. Namun di balik kekhawatiran itu ada satu strategi yang tidak memerlukan pinjaman, tidak memerlukan penghasilan tambahan, dan tidak menuntut perubahan drastis dalam karir, minimalisme. Bukan sekadar tren estetika, melainkan senjata rahasia yang mampu menurunkan beban keuangan secara signifikan bila diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Minimalisme dalam konteks keuangan pribadi dapat didefinisikan sebagai upaya sadar untuk mengurangi pengeluaran dengan cara menyingkirkan barang, layanan, dan kebiasaan yang tidak memberikan nilai nyata. Bukan berarti hidup dalam kekurangan, melainkan mengoptimalkan apa yang dimiliki sehingga setiap rupiah yang keluar memiliki tujuan yang jelas. Di akhir video ini, kamu akan tahu langkah konkret untuk mengapa minimalisme adalah senjata rahasia Anda untuk bertahan di tengah biaya hidup tinggi pada tahun 2026. Pada level kehidupan sehari-hari, minimalisme menuntut kita meninjau kembali ruang fisik rumah, alur digital yang dipenuhi langganan, serta pola konsumsi yang seringkali dipicu oleh iklan atau kebiasaan sosial. Ketika semua elemen ini dipertimbangkan secara bersamaan, potensi penghematan yang muncul tidak hanya sekadar angka kecil, melainkan dapat menurunkan pengeluaran bulanan hingga puluhan persen. Data yang dihimpun dari survei rumah tangga di kota-kota besar Indonesia menunjukkan bahwa keluarga yang mengadopsi kebiasaan minimalis mampu mengurangi pengeluaran bulanan rata-rata antara 5 hingga Rp80.000 pada tagihan listrik, mengurangi biaya internet dan layanan streaming hingga Rp30.000, serta menurunkan pengeluaran untuk barang konsumsi tidak penting hingga Rp100.000. Jika dijumlahkan, sebuah rumah tangga beranggotakan 3 orang dapat menghemat lebih dari Rp200.000 setiap bulan, angka yang bila dikumpulkan selama setahun dapat menutup biaya pendidikan anak atau menambah tabungan darurat. Masalah utama yang dihadapi banyak orang adalah ketidaktahuan akan pola pengeluaran tersembunyi. Seringkali, biaya listrik membengkak karena peralatan listrik yang tidak efisien tetap dibiarkan menyala, atau lampu pijar yang belum diganti dengan LED hemat energi. Di sisi lain, layanan digital seperti streaming musik, video, atau aplikasi produktivitas berlangganan ganda tetap aktif meski jarang dipakai. Kebiasaan membeli barang hanya karena diskon, atau karena teman punya, menambah beban tanpa memberikan kepuasan jangka panjang. Tanpa pemahaman yang jelas, upaya menurunkan biaya hidup menjadi terfragmentasi dan mudah menyerah. Ada beberapa pilihan yang biasanya dipertimbangkan, mengurangi konsumsi makanan di luar, mencari pekerjaan sampingan, atau menegosiasikan tarif layanan. Semua pilihan tersebut memiliki nilai, namun tanpa kerangka kerja yang terstruktur, hasilnya seringkali tidak konsisten. Pendekatan yang kami rekomendasikan adalah mengintegrasikan 3 pilar minimalisme, penyederhanaan ruang fisik, penyederhanaan ruang digital, dan konsumsi yang sadar, ke dalam rutinitas harian. Ketiga pilar ini saling melengkapi, sehingga perubahan pada satu area memperkuat manfaat di area lainnya. Langkah pertama dimulai dengan menata kembali ruang fisik tempat tinggal. Proses ini bukan sekadar membuang barang secara acak, melainkan melibatkan penilaian nilai guna dan nilai emosional setiap benda. Mulailah dengan satu ruangan, misalnya dapur, dan pilih setiap peralatan atau perabot yang jarang dipakai selama 6 bulan terakhir. Untuk barang yang masih memiliki nilai emosional, pertimbangkan untuk menyimpannya dalam kotak khusus atau menyumbangkannya kepada yang membutuhkan. Barang yang tidak memiliki nilai sentimental dan tidak terpakai dapat dijual secara online atau dibuang dengan cara yang ramah lingkungan. Dengan mengurangi kepadatan barang, tidak hanya ruang menjadi lebih lega, tetapi suhu ruangan cenderung lebih stabil, sehingga kebutuhan pendingin atau pemanas berkurang. Selain itu, ruang yang lebih terbuka memudahkan pembersihan, mengurangi penggunaan bahan pembersih dan energi listrik. Setelah ruang fisik lebih bersih, beralihlah ke ruang digital. Di era serba terhubung, banyak orang terjebak dalam langganan layanan yang menumpuk tanpa disadari. Mulailah dengan membuka semua aplikasi dan layanan yang terdaftar pada kartu kredit atau rekening bank, kemudian periksa tanggal jatuh tempo pembayaran. Hapus atau nonaktifkan layanan yang tidak pernah atau jarang dipakai, seperti platform streaming yang hanya ditonton sekali dalam setahun. Untuk layanan yang masih dianggap penting, pertimbangkan paket keluarga atau bundel yang menawarkan harga lebih rendah. Selanjutnya, atur notifikasi pada ponsel agar tidak terganggu oleh iklan atau penawaran yang memicu pembelian impulsif. Dengan mengurangi gangguan digital, fokus pada pekerjaan atau kegiatan produktif meningkat, yang pada gilirannya menurunkan kebutuhan akan layanan tambahan. Pilar ketiga menekankan konsumsi yang sadar. Ini berarti setiap kali hendak membeli sesuatu, tanyakan pada diri sendiri 3 pertanyaan. Apakah barang ini benar-benar dibutuhkan?
Apakah ada alternatif yang lebih murah atau dapat dipinjam? Dan apakah pembelian ini akan menambah kebahagiaan jangka panjang? Praktik ini dapat dimulai dengan menunda keputusan pembelian selama 24 jam. Seringkali, keinginan akan memudar setelah periode menunggu. Selain itu, belanjalah di pasar tradisional atau toko lokal yang menawarkan harga bersaing, dan manfaatkan program loyalitas yang memberikan potongan harga atau cashback. Mengganti kebiasaan membeli kopi di kedai dengan membuat kopi di rumah tidak hanya menghemat ratusan ribu rupiah per bulan, tetapi juga memberi kontrol penuh atas kualitas bahan yang dikonsumsi. Implementasi ketiga pilar tersebut dapat diikuti dengan panduan praktis yang mengalir secara alami dalam kehidupan sehari-hari. Pada pagi hari, sebelum memulai pekerjaan, luangkan 5 menit untuk meninjau ruang kerja. Apakah ada kabel yang berantakan atau barang yang mengganggu konsentrasi? Singkirkan atau rapikan. Pada sore hari, alokasikan waktu setengah jam untuk memeriksa satu layanan digital, misalnya langganan musik, dan putuskan apakah masih relevan. Pada akhir pekan, jadwalkan sesi declutter selama 1 jam. Fokus pada satu area rumah seperti lemari pakaian, dan ikuti prinsip satu masuk, satu keluar. Dengan menempatkan tindakan-tindakan kecil ini pada rutinitas yang sudah ada, proses transformasi menjadi tidak terasa membebani. Agar gambaran manfaat minimalisme lebih nyata, mari kita lihat 2 contoh nyata dari Indonesia. Pertama, seorang ibu rumah tangga di Bandung bernama Siti. Setelah melihat tagihan listrik bulanan naik hampir 20%, ia memutuskan untuk menilai kembali penggunaan peralatan listrik. Siti mengganti semua lampu pijar dengan LED, mematikan televisi saat tidak menonton, dan menurunkan suhu AC sebesar 2 derajat. Selain itu, ia menata kembali dapur dengan menyumbangkan peralatan masak yang tidak terpakai, sehingga ruang menjadi lebih lapang dan suhu dapur tidak terlalu panas. Hasilnya, tagihan listrik turun hampir Rp300.000 per bulan, dan ia berhasil menabung untuk biaya les musik anaknya. Kedua contoh, seorang pekerja lepas di Surabaya bernama Andi, yang mengandalkan banyak layanan digital untuk pekerjaan desain grafis. Setelah memeriksa langganan, ia menemukan 3 layanan yang tidak terpakai, termasuk satu platform penyimpanan awan berbayar. Ia menutup semua langganan tersebut dan beralih ke layanan gratis dengan kapasitas yang cukup. Selain menghemat Rp20.000 per bulan, Andi juga mengurangi gangguan notifikasi, sehingga produktivitasnya meningkat dan ia dapat menyelesaikan proyek lebih cepat, menambah pendapatan. Kedua cerita ini menegaskan bahwa langkah-langkah sederhana dapat menghasilkan penghematan signifikan dan meningkatkan kualitas hidup. Meskipun manfaatnya jelas, ada risiko umum yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah kecenderungan untuk terlalu ekstrim dalam menyingkirkan barang, sehingga mengorbankan fungsi atau kenyamanan rumah. Untuk menghindari hal ini, penting untuk menilai nilai fungsional setiap benda sebelum memutuskan menjual atau membuangnya. Risiko lain muncul pada pengurangan layanan digital. Memutuskan langganan yang ternyata masih diperlukan dapat mengganggu pekerjaan atau hiburan. Solusinya adalah mencatat kebutuhan utama dan memastikan alternatif gratis atau lebih murah tetap memenuhi standar kualitas. Terakhir, dalam konsumsi sadar, godaan diskon besar atau penawaran, beli satu gratis satu, dapat membuat seseorang kembali ke pola belanja impulsif. Mengatur batas anggaran bulanan dan menuliskan prioritas belanja dapat menjadi penahan yang efektif. Sekarang lihat pola ini dari kebiasaan harian yang paling mudah kamu cek sendiri. Mulailah dengan mencatat total pengeluaran bulanan sebelum memulai perubahan, kemudian buat catatan harian selama 3 bulan pertama. Bandingkan angka tagihan listrik, internet, dan belanja kebutuhan rumah tangga. Jika terjadi penurunan konsisten di atas 10%, berarti strategi berjalan baik. Selain angka, perhatikan kualitas hidup. Apakah ruang terasa lebih lega? Apakah waktu yang dihabiskan untuk mengurus barang atau layanan berkurang? Dan apakah stres terkait keuangan menurun? Evaluasi secara berkala setiap 6 bulan. Dan jika ada area yang kembali meningkat, lakukan penyesuaian kembali pada pilar yang relevan. Sebagai penutup, minimalisme bukan sekadar gaya hidup minimal, melainkan sebuah kerangka kerja yang membantu Anda mengendalikan keuangan di tengah biaya hidup yang terus melambung. Dengan menata ruang fisik, menyederhanakan layanan digital, dan mengadopsi pola konsumsi yang sadar, Anda tidak hanya menghemat uang, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih tenang dan produktif. Fokus ke langkah yang bisa langsung kamu terapkan dari penjelasan di video ini. Di bagian 42, keputusan harian perlu diuji dengan pertanyaan sederhana. Apakah ini membantu tujuan utama, atau hanya meredakan rasa tidak nyaman sesaat? Sekarang giliran Anda. Luangkan waktu sejenak, buka lembar kerja, dan lakukan audit kecil pada ruang tempat Anda tinggal serta langganan digital yang Anda miliki. Rasakan perbedaan ketika setiap keputusan pembelian dipertimbangkan dengan cermat. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Apa tantangan terbesar yang Anda temui saat memulai minimalisme, dan bagaimana Anda mengatasinya?
Dengan berbagi, kita semua dapat belajar satu sama lain dan memperkuat komunitas yang lebih sadar akan nilai uang dan ruang. Selamat memulai perjalanan minimalis, dan semoga tahun 2026 menjadi tahun di mana Anda tidak hanya bertahan, melainkan berkembang dengan keuangan yang lebih sehat. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.